kenapa sih setiap gua ngetik kayak Harta Indra Kents, kok rata-rata semua media sama ya? Apakah ini ada satu robot peran IT yang seakan-akan itu kayak bisa langsung nge-copy antar media ke media? Jadi kita kasih solusi. Mas Arief, wah nih Bapak CTO kita nih, pakar IT internasional katanya Anda ya? Enggak. Beliau CTO-nya Alo Dokter nih, alhamdulillah berhasil datang ke sini teman-teman. Lihat 1M pencapaian dalam waktu berapa nih? lupa sih berapa tahun ya. Berapa tahun nih? Ya? Mungkin ada 4 tahunan. 4 tahun ya? Afwan di sini emang ini ya. Nah, Iya. 4 tahun. Mungkin 4 tahunan tapi 4 tahun tepatnya saya nggak hafal. Ya, tapi artinya gini, berarti kalau peran CTO itu nanti kasih tahu juga ke teman-teman gimana cara membangun mindset buat startup founder, terutama mungkin yang di tech company atau mungkin di UMKM. Iya. Ternyata mereka tuh harus banget melek yang namanya digital atau mungkin IT kali ya. Iya. Cuma mindsetnya biasanya mereka adalah ketika udah tahu harus go digital, harus kencengin mungkin aplikasi, web dan lain sebagainya, langsung ngehajar tuh tim buat CTO dan seterusnya. Apakah harus begitu? Big Bang gitu ya. Oh, langsung hire tim gede apa segala macam ya. Nah, itu ntar jawab ya. Iya, oke. Nah, artinya lihat deh coba datanya Aldan. Nah, ini. Tuh, kenapa tadi gue bilang di depan nih? Seperti itu teman-teman. Artinya 19 juta UMKM Indonesia beralih ke digital. Makin mendekati target. Coba lihat lagi webnya Bank Indonesia tadi. Ada lagi nih. Tuh. Konsumennya saja udah digital, UMKM-nya juga dong. Nah, artinya kan supply demand di sini berarti lebih banyak yang memahami sisi digitalnya adalah si demand-nya. Iya, betul. Supply-nya ketika dia harus menghadapi si demand juga harusnya lebih cerdas atau minimal sama. Sahih, betul. Berarti kendalanya di sini si supply-nya atau UMKM-nya banyak yang belum melek digital ya. Betul. Nah, ini kita bahas dari awal dulu kali mengenai apa yang harus dilakukan oleh para startup sekarang gitu loh. Maksimalin apa semua lini dimaksimalin. Misalnya webnya udah dikencangin tuh, SEO, SEM, apa langsung aplikasi atau langsung ala macam-macam. Kita mulai dari awal dulu aja Mas. Baik. Senior kan ini kan, CTO bukan kaleng-kaleng nih. Pas masuk udah langsung CTO di Alo Dokter. Alhamdulillah. Kok bisa sih? Orang dalam? Bukan. Kan? Nggak, kok bisa serius? Biasanya itu dari bawah dulu tuh, dari ancuran Kongguan, naik remah-remah Momogi, terus sampai atas. Itu pun juga belum tentu dia menjadi CTO-nya sih, biasanya dari luar lagi sih. Iya, karena kan memang dulu pengalaman awal kerja juga udah pernah jadi developer kan. Jadi dulu ada perusahaan namanya Jawasoft, itu punyanya namanya Ewan McPeace, orang Inggris. Oke. Nah itu kalau boleh jujur, itu Ewan McPeace dulunya tuh field engineer di Schlumberger. Nah, kalau di Schlumberger itu dapat pensiun dini, nah beliau akhirnya bikin perusahaan IT. Nah, jadi waktu itu orangnya nggak banyak. Waktu itu ada 1 orang dari anak ITB sama 1 orang lagi saya gitu. Afwan, kencengan dikit. Ya, jadi 1 orang anak ITB, 1 lagi saya waktu itu jadi Java developer. Nah, cuma memang Ewan McPeace itu waktu memang dia jago codingnya. Jadi banyak belajar banget dari dia gitu. Bahkan sempat dia datang ke meja saya terus dia bilang, saya mau lihat coding kamu gimana gitu. Dan kadang sempat dikasih tahu, dia bilang saya nggak bermaksud kasar Rif sama kamu, tapi cara coding ini nggak bagus gitu. Kadang diminta di print sama dia, terus sama dia dicoret-coret kayak dosen gitu. Ya jadi belajar banyak dari dia gitu. Oke. Nah ya akhirnya singkat cerita ya banyak berlanjut kerja di tempat lain gitu kan. Terus akhirnya sebelum di Alo Dokter juga pernah jadi VP dari satu perusahaan IT yang kliennya waktu itu juga bikin mobile banking dan kawan-kawan gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya ngundurin diri karena memang niat belajar syariah waktu itu. Di mana? Apanya? Belajar syariah maksudnya di mana? Ya waktu itu di LIPIA itu ada program namanya At-Ta'lim an Bu'din, jadi kuliah jarak jauh. Oke. Kan LIPIA itu induknya Jamiatul Imam di Riyadh. Nah jadi waktu itu ada program dari LIPIA yang memang langsung belajarnya ke Riyadh tapi online. Nah waktu itu saya ngambil program itu. Nggak nyangka ternyata CTO-nya Alo Dokter seorang ustadz berarti ya? Enggak. Set mungkin pembawaan saya. Belajar aja. Oh gitu. Akhirnya kok bisa-bisanya belajar ilmu IT di mana? Maksudnya kampus juga dulu bukan SI IT? Enggak, dulu kan pernah kuliah di Fasilkom UI juga pernah. Jadi Fasilkom. Ya, belajar computer science di situ. Ya ada dapat dasarnya dari situ waktu itu. Oke, gini Mas Arief, kita bahasnya dasar dulu. Mungkin buat teman-teman juga nanti buat startup founder, tayangan ini cocok banget juga buat profesional karir yang di bidang developer apa segala macam ya. Iya. Artinya gini,
sebenarnya jenjangnya gimana sih sebelum kita bahas mengenai how to-nya, tekniknya, skill dan lain sebagainya gitu untuk ngebangun perusahaan go digital atau mungkin mindsetnya udah betul-betul IT lah. Oke. Berangkatnya tuh tetap dari developer ya awal-awal ya pasti ya. Iya. Web developer. Kalau saya boleh pakai pendekatan sebenarnya paling cocok itu kalau kita mau ngelihat itu pola kaderisasi yang bagus itu di militer sebenarnya. Militer. Iya, kan kalau kita lihat kalau di film-film gitu ya, jenderal akhirnya jadi anggota kongres gitu kan. Apalagi dulu anggota kongres atau jenderalnya dulu mantan Navy SEAL gitu kan. Oke. Nah, mereka dulu kan terjun di lapangan tuh. Oke. Iya kan, ngalami pendidikan yang keras terus terjun di lapangan, banyak turun berbagai misi gitu kan. Nah, ketika mereka banyak jam terbang di situ sampai akhirnya mereka menempati posisi jenderal atau akhirnya jadi anggota kongres gitu kan, atau jenderal lah gitu. Itu intuisinya kuat gitu kan. Jadi memang, intuisinya kuat. Ya, jadi ketika mereka ngerancang sesuatu itu bukan cuma di belakang meja gitu, tapi mereka udah pernah ngalamin terjun langsung di lapangan seperti apa gitu. Nah, ketika mereka ngebangun satu plan strategi sama anak buahnya itu, dia tahu banget gitu di lapangan tuh kondisinya gimana, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu gitu. Nah, sebenarnya di dunia itu juga sama sebenarnya gitu. Sebenarnya yang paling bagus itu memang kalau orang punya karir dia pernah dari developer, pernah coding gitu kan, apalagi berbagai macam dia pernah ngalamin berbagai macam project gitu kan, sampai dia juga belajar sisi project manajemennya. Terus yang jangan lupa juga di developer itu juga dia harus belajar di sisi arsitekturnya gitu kan. Jadi bukan cuma coding aja. Karena kan sebenarnya software engineering itu kan idenya kan mencontoh civil engineering gitu kan. Dimana kayak kita bikin bangunan kan ada planningnya, ada apa. Nah, sebenarnya software juga kayak begitu. Nah, yang paling bagus sebenarnya buat teman-teman yang itu tuh berangkatnya harus dari coding. Coding harus jago, konsepnya harus kuat di situ gitu kan. Kalau dia kuat konsepnya dengan jam terbang dan pengalaman, lama-lama dia naik terus jenjangnya. Terus lama-lama dia belajar arsitekturnya gitu, belajar project manajemennya. Oke. Lebih bagus lagi dia belajar bisnisnya juga. Sehingga dia jadi bisa punya jembatan antara orang yang bisnisnya, orang produknya, sama orang engineering yang teknikalnya. Oke. Ini gue kan bukan backgroundnya IT ya. Artinya kita orang branding, marketing gitu lah, media lah. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan awam nggak masalah ya. Izin ya. Jadi intinya gini, coding dimaksud itu coding untuk gimana nih? Pembuat coding tuh berarti JavaScript itu coding dengan segala macam bentuknya. Apakah yang sifatnya di web development kayak JavaScript sifatnya front end gitu kan? Iya. Ya selain JavaScript nanti juga ada orang yang mungkin pakai apa ya? Kalau di Google tuh ada namanya Polymer. Polymer tuh backgroundnya juga JavaScript sebenarnya gitu dalamnya. Terus ada juga yang React gitu kan kayak gitu. Ya selain yang di sisi front end juga harus belajar sisi back endnya. Nah, back endnya yang berkaitan di sisi back end processingnya yang lebih ke connect ke database, bikin API, integrasi ke server lain gitu kan, apa mau pakai RESTful kah, GraphQL atau apa, dia harus belajar juga. Jadi front end-nya, back end-nya dia juga belajar. Nah, kalau dia makanya zaman sekarang tuh orang disebutnya full stack developer. Iya. Nah, kalau full stack developer tuh dia dari depan sampai belakang dia nguasai itu. Nah, itu saran saya kalau mau bagus masuk ke sana gitu. Jadi punya background full stack developer. Cuma itu juga nggak cukup sebenarnya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau dia juga belajar infrastruktur. Jadi dia tahu cara megang server gitu kan. Sedikit banyak dia tahu sisi security-nya, firewall tuh seperti apa gitu, nge-scaling system tuh gimana, load balancer tuh seperti apa gitu kan. Anda lagi ngomongin apa sih barusan? Ya. Anda ngerti Aldan? Anda ngerti Ihsan? Ngerti ya? Anda nggak ngerti juga? Oh, Anda sama kayak saya. Astagfirullah, maaf. Mungkin Anda Ihsan cocok juga, makanya Anda nongkrong di sini. Tadi barusan apa sih? Anda lagi berbohong dan ngata-ngatain saya? Bagaimana sih? Enggak. Apa sih? Sedikit jeroan teknisnya gitu loh. Oh, jeroannya. Oke. Jadi maksud saya jangan sampai membatasi di satu bidang gitu kan. Karena gini, boleh mungkin kita spesialisasi di satu sisi gitu ya. Paling gampang gini, kita ngelihat kayak ulama gitu ya. Syekh Utsaimin tuh terkenal kuat di fikihnya. Masya Allah. Ya kan? Tapi beliau itu mutafannin. Beliau itu menguasai banyak ilmu. Jadi di usul fikihnya kuat. Ya kan, beliau juga menguasai tafsir gitu kan. Beliau juga menguasai hadis gitu kan. Jadi boleh spesialisasi di satu bidang, tapi tetap kalau bisa mungkin di bidang yang dia spesialisasi nilainya 10. Kalau bisa di bidang lain ya nilainya 9, 8 atau gitulah. Nah, di IT juga sama sebenarnya. Boleh dia mau spesialisasi di back end boleh gitu, tapi tetap harus belajar yang lainnya. Belajar infrastrukturnya kayak gimana, dia paham, minimal dia pernah hands on ngutik-ngutik gitu kan. Dan CTO ini udah harus tahu semuanya. Lebih afdol CTO tuh udah pernah ngalamin semuanya. Kan gini, kalau misalnya di sisi level mungkin kalau dari sudut pandang bisnis ya, dia tuh pasti chief. Iya. Dan chief itu kan berarti kan nggak harus lo juga menguasai semua, tapi minimal dia punya, bukan minimal ya, maksudnya udah saatnya juga bahkan kecerdasannya bisa nggak supervisi, strategis, ya kan.
belum tentu juga dia mengeksekusi sampai bawah apa segala macam. Cuma kan yang mahalnya di situ. Artinya tapi dia juga nggak harus bisa menguasai ke semuanya. Nggak harus, tapi sedapat mungkin basic principles-nya dia nguasain. Karena yang saya ingat dulu ketika dosen tuh ngajar, saya masih ingat waktu kuliah dulu bilang ini, kita bukan belajar bahasa apa gitu, tapi kita belajar konsep pemrogramannya gitu. Memang kebetulan waktu kita belajar pakai C sama C++ gitu kan. Pakai apa? Pakai bahasa C sama C++ gitu. C++. Ya gitulah. Itu maksudnya Anda ngomongin vitamin. Ya kayak gitu. Cuma kan bahasa banyak gitu. Tapi yang waktu ditekankan gitu, kita belajar konsepnya gitu. Nah, kalau kita udah ngerti konsepnya, sebenarnya nanti mau pakai bahasa apapun juga nggak ada masalah. Nah, sebenarnya itu nanti ngebantu tuh buat teman-teman yang jadi mau startup founder atau CTO tuh, kalau konsepnya dia kuat gitu kan. Dia nggak harus nguasai semuanya, tapi kalau dia konsepnya dia kuat, dia ngerti ketika dia ngomong sama developernya, oh saya ngerti ini maksudnya gimana, idenya gimana dan harus gimana gitu. Nah, balik lagi ke tadi history dan lain sebagainya. Artinya sampai ke titik ke Alo Dokternya itu gimana prosesnya? Apakah memang dulu Alo Dokter? Kita lihat sekarang teman-teman ya. Jadi ini ngobrol sama Mas Arief ini disclaimer bukan berarti kita mempromosikan endorse, enggak ada. Kita enggak ada endorse sama sekali. Gue memang pengen belajar banget sama Mas Arief ya. Tentunya mungkin dengan sistem Alo Dokter yang dibangun menurut gue oke banget gitu. Ya kan, apalagi emak-emak zaman sekarang praktis Q&A apa segala macam. Gitu ya. Artinya di sini betul-betul emang contohnya kebetulan beliau ada di Alo Dokter, CTO, dan yang kita pelajarin seputar IT-nya kan cocok. Ya, insya Allah. Ya kan? Gimana cara ngebangun startup dari nol, meskipun nantinya ujung-ujungnya harus tetap kuat dari sisi IT-nya. Iya. Tech company-nya, ada aplikasinya, ada website-nya, apa segala macamnya, sehingga ini bisa berjalan dan ya mungkin targetnya lebih cepat untuk IPO apa segala macam gitu ya, kalau untuk jangka panjangnya. Iya. Pas masuk Alo Dokter gimana sistemnya? Jadi kalau boleh agak jujur balik ke belakang gitu ya. Iya. Sebelum ini nggak masalah kan, bukan kan? Kecuali ada konfidensial atau mungkin ada hal-hal yang memang off the record nggak usah dituang di sini. Jadi sebelum ke Alo Dokter juga sebenarnya dulu pernah ada join sama teman bikin startup sendiri sebenarnya gitu. Oh, di bidang bisnis modelnya? Di bidang waktu itu sebenarnya mobile advertising. Nah, jadi ya singkat cerita waktu itu saya kerja sama orang gitu kan, terus waktu itu saya diminta riset. Waktu itu masih device-nya masih Symbian. Waktu itu zaman Android belum ada gitu. Jadi masih Nokia, device Symbian. Nah, waktu idenya itu cuma gini aja, gimana kalau di telepon gitu kan, kita bisa intercept incoming call terus kita munculin iklan. Emang di sini demand-nya ada? Dulu banget tuh. Iya, makanya dulu banget berarti artinya terlalu dini dong keluar gitu. Ya, menurut saya terlalu dini gitu. Dulu idenya gitu. Tujuannya apa ya? Karena idenya dulu kan gini, dengan cara gitu kita bisa personalisasi kan gitu. Nah, dulu idenya kayak gitu. Cuma memang waktu itu tantangannya adalah kalau mau main di mobile advertising itu kan harus mass market gitu kan, harus itu. Nah, waktu itu Nokia Symbian tuh device fragmentasi susah banget gitu kan. Jadi akhirnya ya singkat cerita itu nggak berjalan bagus, walaupun itu waktu itu di backup sama salah satu perusahaan besar lah di Indonesia. Tahu. Gede gitu kan, bahkan sampai ownernya konglomeratnya itu bilang kita mau support sampai 10 tahun. Tapi waktu itu yang jadi pelajaran itu adalah gini, sekedar backup uang besar ya kan, tanpa kita mengetahui sekuat apa teknologi yang kita punya, terus adopsinya ke market seperti apa, terus demand di market gimana, itu nggak cukup gitu. Nah, itu jadi belajar di situ, akhirnya kita gagal lah 3 tahun berjalan, nyewa di Mega Kuningan segala macam, gagal lah gitu. Investornya udah ada padahal ya? Udah. Preset. Kenapa? Preset funding. Udah awalnya kalau nggak salah $3 juta dikasih waktu itu. Wow. Iya. Waktu berapa 10 tahun, mungkin berapa tahun, lebih dari 10 tahun yang lalu lah gitu. 40 miliaran. Iya, sekitar gitu. Tapi itu jadi pelajaran berharga sebenarnya. Nah, terakhir saya ketika itu dapat ya dengar nasihatnya gini, ya harusnya kalian tuh mulai dari garasi gitu kan. Kalian validasi dulu produk kalian gitu kan. Jangan keburu nyewa tempat di Mega Kuningan, dibikin kantornya ini. Gitu. Ini nih penyakitnya nih, startup founder begini nih. Makanya alhamdulillah insya Allah sekarang kasih solusi masih bootstrap. Karena kayak begini-begini bukan berarti kita merasa benar ya, kita juga banyak salahnya. Tapi artinya gue sebelum bangun kasih solusi bersama partner gitu ya, artinya banyak belajar juga terkait dalam hal ini gitu. Banyak yang mindsetnya kan mungkin nggak semua ya, bakar duit, taunya ada pendanaan, kantor di sini, bla 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 bla. Akhirnya ujung-ujungnya banyak ya ternyata yang pendanaan gede juga nggak kedengeran juga banyak. Even perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah multinational company bikin startup lagi dengan mindset kayak begitu nggak kedengeran gitu. Nah kalau balik kalau dokter gitu ya, waktu itu saya lagi di semester 7 dan 8 waktu masih kuliah syariah gitu kan. Di mana? Yang di Jamiatul Imam. Yang di induknya Lipia waktu itu kan. Oh, di Madinah? Enggak, yang masih yang di Riyadh. Tapi kan dari Indonesia kan, kuliahnya online. Oke.
Nah, karena sebelumnya kan saya VP di perusahaan yang sebelumnya, terus oke, saya terus? mengundurkan diri karena memang ingin fokus belajar syariah gitu kan. Akhirnya ketemu sama ownernya Alo Dokter gitu kan. Nah, terus ditawarin untuk jadi CTO gitu kan. Nah, akhirnya Langsung tuh ya. Kok percaya ya? ya awalnya dia nggak percaya juga sih. Oh itu ya. Awalnya dia bilang, Rif, kita nih masih di seed funding gitu kan. Jadi ya tahulah seed funding dananya berapa sih gitu. Cuma yang kita minta tuh, dan ini timnya juga belum ada gitu. Baru ada cuma 1 junior developer. Dan yang kita minta adalah CTO yang benar-benar kamu bisa ngoding gak sih? Gitu. Bisa ngoding, bisa megang server dan lain-lain gitu. Karena memang mungkin tim awal belum akan ada gitu. Jadi kamu lakukan semuanya sendiri gitu. Nah, akhirnya waktu itu dia minta, saya bisa minta nggak testimoni dari klien kamu gitu. Ya akhirnya singkat cerita saya kasih nomor kontak salah satu klien gitu kan. Alhamdulillah responnya positif. Oh dia nanya, nih ketika jalan ada Arif di situ, Ya, gimana nih anak gitu. Saya ingat saya dia email langsung, dia langsung tanya gini, saya mau tahu Arif selama ini gimana ketika handle project di tempat kamu gitu kan. Nah, alhamdulillah ya qadarullah kliennya bilang, oh bagus, excellent apa gitu. Dia bilang cerita gitu. Nah, akhirnya Pak Nathanael akhirnya menawarin, oke, kita mau hire kamu sebagai CTO gitu kan. Cuma memang waktu itu saya belum mengiyakan karena kan waktu itu saya mikir 8 jam sehari kerja, saya mendingan baca kitab, kuliah syariah gitu. Masya Allah, malu gitu ya. Buku bisnis mulai saya baca ya. Awalnya gitu ditunggu sampai hari Jumat gitu kan, saya belum ngasih jawaban gitu. Cuma pas lagi di rumah diskusi sama istri bilang, udahlah Bi, jajakin aja gitu. Kalau kamu nggak suka kan ada 3 bulan probation kan, kalau nggak suka kan kedua belah pihak boleh membatalkan gitu. Jajaki aja gitu. Oh ya sudah, saya jajaki. Akhirnya di malam Jumat tuh saya email, saya bilang oke, saya mau. Tapi itu saya akhirnya pas ketemu Pak Nathanael saya kasih syarat, ya, saya masih kuliah syariah, jadi saya minta ketika saya ujian, karena saya butuh murojaah dan lain itu saya minta nggak diganggu gitu. Terus saya juga minta nggak dipotong cuti. Oke. Terus tapi saya profesional, saya bilang gitu, semua kerjaan insya Allah pasti beres gitu. Tapi ketika ujian saya minta itu aja gitu. Karena buat saya kuliah syariah ini penting. Dan alhamdulillah Pak Nathanael sama salah satu direktur Alo Dokter juga Bu Suci, istrinya beliau gitu. Insya Allah ya kita dukung Pak Arif gitu. Udah akhirnya saya terima gitu. Masya Allah, bisa bergening juga berarti ternyata ya. Meskipun di awal-awal langsung ditarik. Iya kan? Ya waktu itu saya itu aja bisa bilang ya saya mau tapi syaratnya gini, saya bilang gitu aja. Oke, ini teman-teman juga pasti penasaran, tapi ini tahan dulu ya. Sebelum kita lanjutin, sebenarnya pembahasan lebih ke Alo Dokter itu masih banyak banget yang harus kita teruskan gitu ya. Tapi artinya kita bahas dulu agak melenceng dikit bentar teman-teman. Waktu itu ngambil apa di syariahnya? Kok sampai akhirnya pengen banget belajar syariah sebelum lagi nanti ngelanjutin cerita tentang gimana cara ngebangun Alo Dokter tanpa tim, yang betul-betul tanpa loh. Iya. Apalagi di ranah yang core-nya yang IT apa segala macam. Oke ya, kita bahas yang syariahnya dulu. Ngambil apa waktu itu sampai akhirnya kok pengen banget belajar bahasa Arab apa segala macam? Ya kalau di Lipia yang waktu itu kan memang adanya kan belajar fikih sama usul fikih. Oke. Ya kan. Jadi setidaknya kita jadi belajar sebenarnya ketika ulama itu mengeluarkan hukum itu dari mana sih asal muasalnya? Gitu. Ya mungkin kalau mungkin kita kasih padanan roti gitu ya. Jadi kita jadi belajar ini roti ini dibikinnya dari apa gitu sampai menghasilkan roti kayak begini gitu. Oke. Nah itu. Walaupun memang dulu awalnya kan ya Mas Dari tahu lah saya belajar bahasa Arab otodidak gitu ya, insyaallah kayak gitu. Nah, tapi akhirnya belajar. Jadi akhirnya saya jadi lebih tahu gini agama ini datangnya dari mana gitu kan pas belajar hadis gitu kan, belajar riwayat gimana para ulama memvalidasi perawi hadis. Jadi memang secara ilmiah kita bisa bilang bahwa memang agama ini baik itu Al-Quran atau hadis itu memang otentik. Sampai ke kita tuh dibuktikan secara ilmiah itu bisa kita bukti itu otentik. 99,9% itu benar-benar dari Nabi. Al-Quran itu memang 100% dari Allah itu benar. Dan kalau kita udah paham bahasa Arab, kita tahu bahwa itu bukan perkataan manusia. Nah itu kan banyak musuh-musuh Islam tuh yang berkata bahwa ini adalah cerita dongengnya Muhammad. Nauzubillah, ada yang bilang begitu. Nah, ada yang bilang ceritanya begini, bikinannya sahabat-sahabatnya Al-Quran. Nah, background saya bukan pesantren gitu ya, background saya umum, tapi begitu udah belajar bahasa Arab itu bisa paham langsung, belajar tafsir dan lain itu saya benar-benar yakin 100% yakin gitu bahwa ini memang bukan perkataan manusia, ini dari Allah. Karena rasa bahasanya itu beda. Rasa bahasanya itu beda. Itu kuncinya. Begitu tuh kita lihat dari berbagai sudut pandang tuh, wah ini bukan bikin manusia, nggak mungkin manusia bikin kayak gini. Iya, dan ada beberapa surat yang misalnya rima ya, belakangnya rima dengan imbuhan-imbuhan tertentu, itu rimanya bukan rimanya puitis seorang manusia tuh. Misalnya an semua, ya kan, a semua misalnya, kan banyak kan kalamullah, masya Allah gitu. Itu kelihatan bukan manusia itu. Iya kan, itu bukan codingan manusia itu. Bukan. Oke.
itu ternyata poinnya akhirnya mau fokus untuk belajar agama. Ya apalagi kan setelah belajar hadis gitu kan. Jadi gimana ulama memverifikasi hadis sampai kepada kita gitu kan. Apalagi pas kemarin di Madinah juga belajar takhrijul hadis gitu kan. Jadi lebih tahu lagi ternyata Masya Allah gitu kan. Kerja kerasnya ulama itu untuk memverifikasi itu semua secara ilmiah tuh bisa dibuktikan gitu. Dari situ makanya jadi semangat, setidaknya saya tahu kebenaran bukan kata si fulan, bukan kata si fulan gitu. Tapi bisa langsung baca kitabnya ulama, dibimbing sama asatizah kita gitu kan. Itu rasanya beda sama baca terjemahan, itu rasanya beda. Syekh siapa waktu itu belajar di sana? Ya waktu itu pernah sama Ustadz Dzulkarnain, waktu itu ikut travelnya beliau ngambil daurah Syekh Utsaimin yang ngambil sanad sekalian, itu pernah bareng sama kelompok asatizah dari Makassar juga sama Ustadz Dzulkarnain pernah waktu itu. Ustadz Dzulkarnain Sunusi? Iya. Guru saya itu. Hafizahullah taala. Oke. Masya Allah ya, ditawarin waktu ikut travelnya beliau gitu. Oh ya. Abis itu Syekh yang ada di sana? Pernah juga waktu itu Syekh Hamid Akrom datang ke Jamilur Rahman gitu kan. Ada daurah kitab Al-Muwatta gitu kan. Sekaligus beliau ngasih sanad. Ya saya senang deh ikut-ikutan aja belajar gitu. Dan itu kepake ya ketika mungkin berjalan. Ya karena sebenarnya belajar syariah itu sebenarnya kita belajar mindset dari para ulama sebenarnya itu. Oke. Yang paling beras itu mindset dari para ulama. Cara mereka berpikir gitu kan. Paling gampang ini, ketika mereka menemukan satu hadis bertentangan dengan hadis lainnya, itu nggak langsung dibuang. Nah, mereka ada kaidahnya. Kalau bisa dijamak, jamak dulu kedua hadis itu. Oke. Terus kayak kita belajar kalau memang nggak bisa dijamak, nanti ada tahapan laginya gitu kan. Ada tahapan lainnya sampai nanti tahapan terakhir itu kita kalau emang benar-benar udah nggak bisa ada murojihatnya, ya kita tawakuf dulu sampai ketemu dalil lain untuk menunjukkan hadis mana yang lebih kuat. Jadi itu belajar mindset gitu kan. Terus kita kayak belajar tafsir misalkan gitu. Oh ini sahabat ini menafsirkan perkataan ini A gitu. Sahabat yang lain menafsirkan perkataan ini B gitu. Itu namanya perbedaan, nggak berarti perbedaan itu perselisihan. Oke. Jadi langsung nggak tiba-tiba berarti ini beda nih. Ini haram nih. Oh ini salah nih. Enggak. Ini dhaif maudu nih, nggak bisa begitu ya. Si sahabat ini kok bilangnya A, sahabat ini bilangnya B gitu. Itu berarti itu bertentangan. Enggak. Kata ulama lihat dulu kalau itu perbedaan yang sifatnya tanawu gitu kan, yang tidak bertentangan, itu malah memperkaya makna gitu. Tapi kalau perbedaan sifatnya bertentangan gitu kan, nah nanti kita harus cari murojihatnya. Ada dalil lain yang menguatkan lebih kuat condong pendapat yang mana gitu. Nah itu sebenarnya kita belajar mindset. Itu dalam kerjaan ini kepake banget. Oke, jadi belajar syariat itu ternyata sangat ngebuka mindset sehingga untuk memilih atau memutuskan sesuatu, decide untuk A ke B, C itu kepake ketika lagi ngebangun sistem program di per IT-an. Sangat. Bahkan di fikih itu kita ada yang teman-teman belajar fikih itu pasti tahu banget tuh para asatidz kita, teman-teman di Lipia dan Madinah pasti yang nama tahriru mahali niza gitu kan. Kalau lagi belajar fikih kan ada ikhtilaf gitu antara dua pendapat atau berapa pendapat, berapa mazhab gitu kan. Enggak, sebelum kita ngebahas perbedaannya kita sepakati dulu. Kita uraikan dulu apa titik perbedaannya di mana. Oke. Jadi di bagian A sepakat ya semua pendapat, di bagian B sepakat ya semua pendapat, di bagian C sepakat ya. Berarti perbedaannya hanya di bagian yang ini aja gitu. Biar pembahasan nggak kemana-mana gitu. Nah itu kalau di dunia IT kepake. Saya kalau gini lagi ada problem di server gitu kan. Itu biasanya kalau orang nggak terstruktur berpikir ya, brute force nyari kemana-mana tuh. Coba ini itu gitu kan. Kalau kita urutin dulu enggak. Lihat dulu gini. Coba tes koneksinya dari ini ke ini oke nggak? Oke, koneksi ini oke. Tes lagi bagian ininya. Ini oke nggak? Nah dari kan kita seperti melokalisir masalah kan. Akhirnya ketemu, ternyata titik masalahnya ada di sini. Dan itu cepat banget nyelesain masalah gitu. Masya Allah. Nah kalau kita tarik hakikatnya itu, ya konsepnya kan tahriru mahali niza. Jadi kita cari tahu di mana letak masalah itu di mana. Jangan nyoba-nyoba, jangan kutak-kutik segala semuanya rusak nanti gitu. Wow. Jadi urai satu persatu. Sebenarnya itu belajar mindset gitu. Iya, kalau dipikir-pikir berarti mungkin syekh kita itu kan jenius banget. Sangat. Satu kalau ditarik lagi ke pangkalnya berarti Nabi Muhammad SAW atau mungkin Islamnya itu sendiri. Allah, luar biasa. Itu ternyata udah matematis dan strategis banget nih agama ya. Iya, mindset itu kita diajarin. Makanya itu namanya belajar akhlak adab itu sebenarnya membentuk mindset gitu. Makanya dulu sebelum belajar syariah kan para ulama belajar akhlak sama adab dulu. Itu sebenarnya membentuk mindset. Iya. Lanjut lagi kita bahas mengenai alo dokter. Dari mindset tadi ternyata dituang lah. Kepake. Urusan kerja kepake. Berarti awalnya tadi kalau kita ngelanjutin dari yang ngobrolan tadi kita sempat kepotong nih, yaitu web tadi tuh startnya belum ada aplikasinya sih alo dokter. Alo dokter awalnya alodokter.com tuh hanya web aja. Iya kan, web doang. Web aja karena waktu itu memang Pak Nathanael itu kan test the water kan. Memang gini, yang sisi bagusnya beliau bukan tipe orang yang bakar uang, enggak. Jadi beliau tipe orang tuh yang kita cari tahu dulu gitu kan, di mana ada di mana. Nah, setelah beliau paham di mana, kita bikin MVP-nya dulu.
Oke. Gitu. Jadi memang waktu itu awal mulanya itu beliau bikin tuh sederhana pakai WordPress dulu. Oh, WordPress. Pakai WordPress. Alodokter.com. Awalnya. Ya. Oh, oke. Pakai WordPress terus, dan beliau itu awalnya belum ngerti SEO. Tapi beliau ikutin YouTube yang ahli SEO dari Google itu, beliau ikutin semua tutorialnya, terus beliau terapin sendiri, ngomong ke timnya, ini coba begini, sampai akhirnya SEO-nya bagus itu kan, berkembang. Nah itu berkembang terus lah akhirnya gitu. Oke, dan apa yang dilakukan sama antum nih? Ketika masuk, kita mau lihat dari sudut pandang seorang CTO ya. Ketika harus ngebangun nih satu perusahaan dari ranah IT, terus gimana pola pikirnya? Apa yang harus dipekerjakan dan decide apa yang diputuskan? Contoh, gue harus hire ini, gue harus jalanin ini, dan jangan dulu hire yang ini, tapi hire-nya yang ini. Pola-pola seperti itu kan itu strategi, Mas. Iya. Nah, itu kita harus dapatkan ketika startup founder juga harus paham. Nah, sampai akhirnya jadi alodokter.com kan begitu. Nah, coba apa sih mindset awalnya? Ya, kalau waktu itu yang mungkin yang sederhananya itu adalah gini, ini kan Alodokter dari seed funding mau masuk ke tahap selanjutnya. Iya. Gitu. Jadi memang syarat dari investor itu harus ada CTO. Terus juga sistemnya harus scaling, bisa scalable. Oke. Karena udah harus bisa nge-handle jutaan traffic gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi terus gimana nih gitu kan. Nah, makanya ketika Pak Nantel ketemu saya itu dia tanya, "Ref, lu bisa coding kan? Bisa segala macam gitu kan? Bisa ke server?" Bisa, saya bilang. Karena waktu itu requirement dia itu adalah untuk SEO kita bisa bagus, Ref, gitu. Itu respon time-nya kalau ada traffic masuk tuh harus di bawah 1 detik. Setengah detik kalau bisa gitu. Nah, pertanyaan dia, bisa nggak lu bikin gini gitu. Waktu itu saya bilang, waduh ini agak berat gitu ya. Tapi ya bismillah lah, saya coba jalanin gitu kan. Nah, waktu itu memang saya juga tipe orang yang nggak mau nge-hire tim langsung banyak gitu. Karena kalau nge-hire tim orang langsung banyak, satu juga ya saya juga ada tata keramanya lah, nggak mau langsung ngeluarin duit banyak gitu kan, yang belum bisa proven kan. Jadi saya waktu itu bilang, oke Net, saya minta waktu gitu kan, saya harus assessment dulu nih. Karena ketika saya baru masuk kan junior developernya resign gitu kan. Jadi saya assessment dulu, saya bilang itu, saya lihat dulu infrastrukturnya kayak gimana, sistemnya ada sekarang gimana, terus visi kamu ke depan seperti apa gitu. Nah, setelah saya assessment, dan enaknya ketika assessment itu adalah saya kan megang langsung tuh. Masuk ke servernya langsung, terus lihat WordPress-nya, lihat studio database gimana gitu kan, pelajari semuanya gitu. Nah, dari situ udah mulai kebayang nih harus ngapain aja. Nah, setelah kebayang harus ngapain aja, baru saya bilang ke Natal, kalau kayak gini kayaknya saya bakal butuh tim. Komposisi awal mungkin cuma berapa orang dulu gitu kan, mungkin 1 back end, tapi mindset kita waktu itu adalah bukan developernya dibiarin gitu aja, enggak. Jadi developer itu kerja bareng CTO-nya gitu. CTO-nya yang coding. Loh, bentar. Nggak mungkin. Yang namanya CTO pasti kan dia supervisi. Dia itu strategis, ngeliat dari atas, bukan berarti bossy teman-teman ya. Bukan berarti sok ngebos ya. Tapi memang perannya dia kan memang udah ada di level itu gitu loh. Benar, tapi masa ente nurun ngoding juga? Ya, tapi waktu tahap awal itu kan namanya bootstrap gitu ya. Ya kita butuh perjuangan lah gitu kan. Jadi ya saya harus turun tangan ke bawah gitu. Dan karena gini juga, karena kalau memang ini perusahaan mau scaling jadi besar, saya harus meletakkan fondasinya. Ya kan? Nah, kalau orang IT tahu lah yang namanya framework gitu kan, mekanisme kerja apa itu harus diletakkan fondasinya. Karena kalau nggak begitu nanti kalau nggak ada fondasi gini bahaya. Nanti begitu timnya tambah banyak berantakan nanti tuh. Ya kan, orang punya style masing-masing gitu kan. Nah, terus dibikin fondasinya. Makanya saya turun ke bawah sambil meletakkan fondasinya. Sehingga developer yang kerja itu akhirnya udah tahu dia pakai fondasi kerja yang udah disiapin sama CTO-nya kan. Coba fondasinya apa aja sih biasanya? Ini kan ada teman-teman IT juga pasti pada nonton nih. Ya biasanya apa? Biasanya gini, ada framework yang kita pakai gitu. Nah, waktu itu di Alodokter kita pakainya Rails gitu kan. Apanya? Namanya Rails waktu itu kalau frameworknya kan. Cuma juga nggak bisa dipakai mentah-mentah gitu. Jadi waktu itu udah kita siapin beberapa hal, kita customize gitu kan. Nah, sehingga ketika developer baru masuk tuh dia benar-benar pakai yang udah ada, dia nerusin dari situ. Sehingga semua konvensinya dia ikutin yang udah ada. Meskipun dia masih server-server ringan ya? Iya. Pemula kali kasarnya. Iya. Tapi dia udah ikutin cara kerja yang udah ada. Tujuannya apa? Agar sistem kita nggak bergantung sama orang per orang. Jadi kalau nanti siapapun yang keluar masuk, itu platform jadi asetnya Alodokter. Jangan sampai begitu si orang ini keluar, Alodokternya nggak jalan gitu kan. Wah, karena knowledge ada di dia atau apa. Nah, kita nggak mau gitu. Nah, itu makanya waktu itu saya turun tangan ke bawah, nyiapin fondasinya. Terus sekaligus juga tandemin developernya gitu kan, nge-coaching dia gitu kan. Nah, biar chemistry-nya dapat kan. Nah, dengan gitu pelan-pelan, itu memang awalnya mungkin micromanagement gitu kan. Tapi pelan-pelan step by step saya mundur ke belakang, mulai macromanagement gitu. Nah, itu semua lini. Dari mulai yang back end-nya, yang front end-nya, terus sama yang Android-nya, sama infrastrukturnya buat servernya dan lain-lain. Seberapa penting ya peran dari si copywriter nih? Ketika di zaman sekarang kan pasti kan ketika melek IT kan berarti kan bersinggungan sama media. Makanya Alodokter juga
ada medianya. Ada. Meskipun media digital atau media cetaknya ya. Iya. Ya kan di situ kan berarti kan artikel-artikel yang dikeluarin. Iya. Seputar ini itu dan lain sebagainya. Artinya langkah awal betul bergandengan dengan anak-anak kreatif atau anak-anak copy atau content writer yang dia punya artikel, lalu artikelnya diinjek sama SEO dan mungkin SEM apa segala macam itu udah dari dini atau gimana? Dari awal. Semua artikel. Jadi dari awal tuh Pak Nathanael itu ngeliatnya gini. Dulu zaman sebelum ada Allo Dokter tuh kalau saya nyari konten tentang kesehatan itu muncul di Google. Cuma waktu itu kita nggak tahu ini konten siapa yang nulis. Itu penting nih, makanya nih gunanya itu. Iya kan? IT tuh perannya di sini. Ketika apalagi kami perusahaan media nih kasih solusi. Artinya kan juga harus bereratan dengan IT kan. Iya. Oke, lanjut. Akhirnya waktu itu di Allo Dokter itu selain ada content writer, ada juga dokter. Jadi dokter itu yang nanti memverifikasi tulisan-tulisan teman-teman content writer tuh. Oh. Jadi memang harus ada standar kedokteran di situ. Cara kerja SEO-nya gimana? Ini gue coba dari dasar teman-teman yang membantu teman-teman. Sebenarnya simple aja gitu. Jadi apapun yang guidance dikasih sama Google, kita ikutin aja. Iya, artinya semua artikel tuh gimana? Cara kerja SEO tuh satu artikel, satu sistem, atau sistem itu udah langsung diinjek ke si domain dan hostingnya si allodokter.com. Enggak. Waktu itu jadi Nathanael tuh bikin guidance gitu kan. Jadi cara nulis artikel gimana gitu kan. Terus menentukan tema atau topiknya seperti apa gitu kan. Terus juga cara nyusun layout HTML-nya tuh. Nah itu dia ikuti strukturnya tuh. Yang ini harus pakai H1, ini harus pakai H berapa. Nah itu dia pokoknya apapun yang ada di Google itu dia ikutin semua to the point step by step dia ikutin semua. Oke. Jadi Google memang ada guidance-nya kan yang SEO guidance-nya itu sama dia diikutin semua tuh. Dan dia strict di situ, ikutin ini semua dia bilang, ikutin ini semua. Dan itu nempel semua artikel yang diposting. Semua artikel standarnya kayak gitu. Oh, berarti udah pasti apapun artikel itu udah tujuannya page pertama di Google. Iya. Karena memang paling cepat kan memang kita ngandelin search engine kan. Iya itu, karena orang sekarang mau ngapa-ngapain nyari Google. Iya. Tuh, San dengerin, aktif, kasih solusi.co.id jangan mati suri. Jangan nih kantor Mobile Legends dong atau enggak kerja dia Masya Allah. CCTV kalau perlu saya pasang depan mukanya dia. Bukan di atas tembok, membuktikan bahwa dia kerja. Oke, coba tes, pengen tahu gue. Coba buka. Misalnya cara menenangkan, kan saya punya bayi. Anak ketiga saya tuh. Jadi kebetulan gini, Mas, istri saya 3 anaknya. Oh Masya Allah. Iya. Anak ya? Oh iya. Salahnya di mana? Amin. Iya gitu, bener kan? Istri saya 3 anaknya. Nah, anak saya yang ketiga dari istri saya yang pertama, ya emang istri saya 1. Iya. Ya itu dia bayi. Oh, Masya Allah. Nah makanya saya coba tolong cari Aldan cara menenangkan bayi yang nangis, karena tiap malam kadang suka nangis. Iya. Kita ukur Bapak CTO ini tingkat keberhasilannya berapa persen gitu kan. Masuk ke coba Allo Dokter. Tak perlu panik, inilah 8 cara menenangkan bayi nangis. Valuasinya udah triliunan. Coba klik. Coba tuh. Oh ya. Nah ini yang gue maksud adalah udah berikut ke sistem si SEO-nya dong. Iya. Semua artikel maksudnya semua ya. Artikel. Apa SEO tuh adalah masuk ke satu domain aja maksudnya? Udah satu. Masing artikel harus ikutin guidance-nya, cara nulisnya, cara nyusun ininya, layoutnya. Nulis apa nih? Nulis content writer atau nulis si IT-nya? Codingnya? Dari sisi kontennya juga, dan juga dari sisi IT struktur layoutnya tuh. Oh iya, karena dari headline itu akan mudah dicari nantinya ya. Padanan katanya harus gimana. Nah itu ada semua tuh guidance-nya. Mas Arif, nih menarik nih. Kita lagi bahas tentang mengenai AI atau mungkin apapun itu ya, artificial intelligence gitu ya. Artinya gini, kenapa sih setiap gua ngetik kayak bayi menangis atau mungkin berita-berita atau apapun itu ya, harta Indra Kents dibalikin ke pemerintah atau apa gitu misalnya. Kok rata-rata semua media sama ya? Atau apakah ini ada satu robot peran IT yang seakan-akan itu kayak bisa langsung nge-copy antar media ke media tulisannya, atau dia si content writer tersebut nyontek apa yang udah ada di postingan. Rata-rata mirip-mirip tuh headline-nya. Apa gara-gara mereka miripin itu karena ngikutin petunjuk dari SEO? Atau itu lagi jangan-jangan? Bisa jadi mungkin karena mereka mau nyari traffic, jadi lihat yang udah ada aja gitu. Cara instan gitu kali ya. Itu terjadi bahkan ya. Bahkan dulu di Allo Dokter itu ada yang bikin cloningannya. Hah?
Dulu sempat ada situs apa gitu. Namanya apa? Hola dokter. Lupa Hola, halo. namanya apa gitu, tapi itu pada ketiplek kontennya sama. Hah? Iya. Sama akhirnya kita dulu Yang warna apa? warna kayak gitu juga. Oh, Sama. warna gitu juga. Akhirnya- Saya pikir yang beda warna. Enggak, jadi mungkin ya karena mungkin dia mau ngejar traffic atau apa, cuma dapat dari situ aja. Akhirnya ya ada lembaganya di luar negeri, kita sue itu, akhirnya di shutdown domainnya gitu. Namanya mirip. Namanya beda tapi konten kita semua. Itu tuh udah pernah berapa kali kejadian tuh. Dan ketahuannya di Indonesia. Ya dari sini kita ngelihat gitu, dan itu Iya, kayaknya yang bikin di luar negeri kayaknya. Oh, di luar negeri. Nah akhirnya ada lembaga apa kan yang di itu kita lapor ke sana gitu ya, kita bayar lah dan lain-lain, akhirnya di sue itunya gitu kan, terus sudah akhirnya di shutdown domainnya gitu. Orangnya berewokan nggak? enggak. Oh bukan, nggak, saya pastikan bukan Iksan kan Iya. kerjaannya kan. Karena takutnya nyari penghasilan tambahan kan, takutnya di sini juga udah pas juga. Oke ya. Coba back lagi deh. Kita lihat, berarti gue penasarannya adalah ketika .com, .co.id, .id itu mempengaruhi nggak domain-domain itu untuk membantu proses terjadinya traffic di sebuah Enggak, website? sebenarnya .com atau .co.id enggak pengaruh sih. Nggak ngaruh ya? Sebenarnya lebih ke apa kan content is the king sebenarnya kan gitu. Iya. Nah, jadi Google tuh ngelihatnya kontennya kayak gimana. Kalau konten quality gitu kan, nah itu kan akan dapat skor tinggi gitu kan. Idenya kan gitu awalnya. Tapi juga jangan lupa juga termasuk sisi infrastrukturnya. Coba kalau diklik itu kan itu kebukanya cepat banget kan. Oke, nah ini kita masuk ke ranah IT-nya nih. Coba klik. Nah, itu kan langsung Langsung nah, begitu. itu juga jadi faktor ini juga. Seperti kalau diklik muter-muter lama, Aduh. Google juga malas karena itu kan secara experience nggak bagus buat user kan. Ini pertanyaannya itu katanya ada yang bilang cuma gede-gedean di duitnya aja. Duit apanya tuh? Sebentar. Maksudnya gini, ketika respon time kenceng, berarti kan dia harus kuatin di sisi software, keluar duit, cost buat hardware. Enggak juga. Apa skill? Enggak juga, itu Skill? waktu dulu awal itu kan kita kan nggak pakai cloud provider yang mahal. Enggak, awal tuh kita Kenceng tapi. kencang. Oh, berarti skill juga diutamakan ya? Iya, waktu itu ya kalau boleh jujur kita waktu itu awal pakai DigitalOcean gitu ya, kalau saya boleh nyebut sesuatu. Ini nggak apa-apa disebutin. Enggak apa-apa. Sama lah, kita juga pakai gitu ya. Iya, awal pakai itu gitu, serang aja. Karena memang kan ya wajar lah namanya seed funding gitu kan. Cuma waktu itu yang kita harus pikirin waktu yang Pak Nathaniel minta ke saya itu, saya minta respon time-nya cepat ya Arif gitu. Nah jadi kita mikir gini, oke kalau kayak gitu harus pakai caching gitu kan. Jadi kan ini, kan kalau orang nulis artikel, ya udah selama dia nggak berubah, ngapain sih tiap ada request masuk harus ngambil lagi ke database? Nggak perlu dong. Kita cache aja gitu kan. Nah waktu kita ngembang itu kita bikin cache-nya gimana. Jadi kita sedikit utik-utik di Rails kayak gimana, kita bikin cache-nya. Jadi begitu ada request selanjutnya masuk, nggak harus sampai ke belakang. Ngambil di cache-nya aja, cepet jadinya gitu. Oh gitu kerjanya. Nah kita hanya ngerubah cache-nya itu ketika si teman-teman content writer ngerubah kontennya, nah otomatis datanya berubah kan, cache-nya kita invalidate. Jadi begitu ada request lagi pertama kali masuk, mungkin ini agak lama gitu kan, karena nge-retrieve sampai ke database. Tapi cache-nya dibikin lagi gitu kan. Nah next-nya setelah ada request lagi, udah dari cache aja semua. Dan itu lebih cepat respon time-nya, terus lebih ngirit processing di servernya gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak harus segalanya dengan uang. Sebenarnya kirain ya, itu. Nggak harus kalau kita mau kreatif, paham prinsipnya, paham konsepnya, insya Allah bisa. Gitu. Itu stigmanya udah terbantahkan ya. Soalnya kan ada yang bilang katanya kalau masalah IT ya, respon time, apalagi sih biasanya kendala-kendala. Kalau ngomongin value proposition design, berarti pain-nya tuh ada di mana sih kalau untuk IT itu? Respon lemot. Respon time itu penting. Oke, satu. Terus apa lagi? Apa ya satu selain respon time juga harus bisa nge-scaling untuk nge-handle banyak user kan, banyak traffic. Oh iya, bisa juga down tuh trafficnya. Iya, jadi ya waktu awal-awal kan kita masih pakai satu server. Nah begitu, saya ingat dulu ada kejadian ketika lagi rame beritanya salah satu artis yang kena meningitis gitu kan, itu down server kita. Oh karena orang langsung nyari. Oh iya, orang nyari itu. Oh yang meninggal bukan? Iya. Itu Itu down. Dicari langsung kan. Iya. Misalnya Fulan meningitis. Iya. Mau nyari beritanya kan bener dia meninggal gara-gara meningitis. Wow itu kenceng banget. Itu kita lihat karena begitu kita di Google Analytics kita kelihatan trafficnya langsung tinggi banget gitu kan. Nah, itu setelah itu langsung crash. Nah itu karena memang waktu itu kita belum implementasi sistem yang seharusnya gitu kan. Masih single point of failure apa. Nah tapi akhirnya kan step by step kita kembangin sehingga akhirnya kita bisa mulai nge-handle traffic yang nge-scaling lah istilahnya kayak gitu. Loh berarti saya nggak setuju dong sama Mas Arif. Mas Arif bilang katanya ketika kita bangun perusahaan jangan langsung ngegas sistem IT-nya. Hire ini, bayar ini, hire CTO di depan misalnya. Atau mungkin big bang lah, gede timnya. Ya kan sementara ada prinsip seputar bisnis kalau dianalogikan dengan sebuah rumah, jangan nunggu kebelet pipis dulu.
baru bangun toilet. Mm-mm. Tapi kan bangun toiletnya dulu dong. Nggak, kalau waktu itu kan yang kasus yang Maning itu kan kasus-kasus ekstrim kan. Oh. Tapi kan sebenarnya kan ketika kita di Alo.id kita kan udah memantau terus gitu. Itu growth traffic setiap hari, setiap bulan itu berapa udah kelihatan trennya kan. Jadi dengan seperti itu kita udah bisa memantau kapan kita harus nambah kapasitas server apa dan itu udah kelihatan. Oh, oke. Yes, jadi udah kebayang. Cuma kasus-kasus ekstrim kayak gitu aja tuh yang ini. Iya. Itu ya momentum sih sebetulnya. Iya. Enggak juga langsung kayak begitu cerita tentang artis yang kena meningitis apa segala macam, dan apapun itu berlaku ke semua kasus ya. Iya. Nah, jadi memang pengamatan data tuh penting. Jadi kita bisa tahu ini sebenarnya kapan sih lonjakan bakal trafficnya naik sampai kapan server kita bisa handle. Nah, itu penting kayak gitu. Iya. Nah, keukur dari bahwa udah cocok ini gua harus scale up lagi nih. Itu dari mana? Banyak ke traffic doang kah? Atau seperti apa? Ya kalau kayak web gitu pasti traffic traffic gitu. Tapi juga nggak cuma dengan traffic sebenarnya. Dari si traffic juga kita juga harus ngitung kalau lebih teknis lebih dalam gitu ya. Dari sisi komputasi kayak gimana? Komputasi itu apa? Ya seberapa efisien sih kode kita ketika jalan di server kita. Oh, komputasinya kirain bahasa komputasi bahasa Indonesia. Iya. Oh, oke. Kirain bahasa komputerisasi. Ya, itu kan harus. Jadi itu makanya kenapa tadi saya bilang itu nggak bisa langsung serta-merta di awal langsung membentuk tim yang gede, enggak. Makanya harus membentuk fondasinya dulu. Karena itu banyak hal-hal yang detail yang harus hati-hati di situ. Cara ngoptimisasi code itu seperti apa gitu. Dan itu nggak semua developer bisa begitu aja, itu harus terbiasa, harus ada yang ngebimbing gitu kan. Nah, itu tuh banyak hal yang kayak gitu tuh. Oke. Kalau misalnya kita coba praktek ke bisnis media kasih solusi ini. Misalnya ada satu media website gitu. Isinya tuh ada juga kayak mungkin video-video YouTube kita, video-video podcast apa segala macam. Misalnya buka kasihsolusi.co.id. Saat ini kan memang kita kan bisnis modelnya di media belum fokus di ranah IT ya. Tapi kalau memang ternyata harus go ke situ. Kan juga bisa kalau versi saya ya, atau mungkin ada yang bilang juga pakai third party aja. Contoh misalnya video-video yang ada di kasihsolusi.co.id itu begitu diklik tapi ternyata mungkin ke YouTube unlisted. Ya, third party. Pihak ketiganya adalah dari langsung ke YouTube, biar nggak servernya berat. Gue nggak ngerti istilahnya apa ya. Pokoknya naruh si itunya di YouTube-nya gitu ya. Naruh videonya di YouTube. Dikasih solusi. Gitu. Tapi ada di web kita. Itu cara yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kayak gitu. Itu bagus. Jadi itu kan sesuatu yang sifatnya organik gitu. Jangan langsung udah deh kita bikin infrastruktur sendiri gitu terus pakai CDN mahal kayak itu bertahap nggak apa-apa. CDN tuh content delivery network gitu kan. Biar apa cepat aksesnya gitu, nggak buffering dan lain-lain. Itu kan mahal kayak gitu. Jadi saran saya yang penting kalau kita tahu visinya mau kemana gitu kan, terus kita tahu tahapan-tahapannya apa, pakai cara yang organik aja yang benar-benar pelan-pelan gitu. Jadi terukur. Jadi ya kita udah harus mulai beralih, jangan lagi terlalu mudah bakar uang gitu ya. Iya betul. Pokoknya intinya bisnis kan profit, intinya kan gitu. Oh ya itu gitu. Penting. Nah berarti kalau ngomongin intinya bisnis profit, revenue kalau di web itu banner ya masih gede. Setahu saya iklan gede di situ. Sudut pandang seorang CTO nih, iklan nih. Gede. Kalau kan intinya gini kan, advertiser itu kan kalau iklannya dia itu kena target audience dia kan, kita bisa tunjukin datanya kita gitu kan, bahwa ini banyak diakses, terus bahkan sampai demografinya gimana, jam berapa aja gitu. Wah, kalau bagi mereka itu sesuai dengan ini mereka mau banget. Nah berarti peran seorang IT bisa nggak bantu untuk agar klien ketika udah naruh banner di website kita, ya kan misalnya ada brand namanya Zahir Software Accounting, ya kan taruh di situ, cepret dia pasang banner apa segala macam. IT bisa nggak ngebus dalam artian biar dia naro ujung-ujungnya kan repeat order, tapi dibantu, nggak tau lah gue gimana sistemnya, gue dari sudut pandang biar pain reliever aja sih, biar masalahnya terbantukan gitu, tersolusikan sama kita. Artinya dia masang iklan di kita tuh jadi nggak sia-sia. Ya satu kan gini, kalau yang tadi saya bilang pakai Google itu kan satu SEO-nya harus bagus gitu kan. Dengan SEO bagus itu kan kita kebanjiran traffic gitu kan. Iya. Kedua, bukan cuma itu, kita juga harus bisa mengukur gitu kan. Makanya ada Google Analytics gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang salah satu evidence gitu kan, bahwa kita bisa nunjukin ke misalkan tadi Zahir gitu kan. Ini artikel saya yang ini impressionnya sekian banyak. Nah, sebenarnya itu yang jadi pertimbangan mereka gitu. Oh, kalau gitu memang ini cocok banget nih sama ininya, sama produk yang kita punya nih.
Kan mereka udah kebayang kan di situ kan. Kalau Iya. impresinya sekian banyak dari data dari Google Analytics ada datanya gitu. Berarti kan kita datang ke sana kita nawarin itu kan nggak omong kosong kan. Kita punya data nih kayak begini, data dari Google Analytics nih gitu. Nah paling di situ yang IT-nya ngebantu mainin di situ. Oh iya bantu. Bisa ditempel ke SEO-nya juga ya. Kayak Iya, misalnya di harus. artikel kasihsolusi.co.id ngeluarin satu berita misalnya mengenai keuangan. Iya kayak gitu. Itu kan artinya kan Zahir misalnya. Zahir ini kan software accounting ya. Misalnya laporan keuangan yang serba praktis. Saya pun pakai gitu kasih solusi. Misalnya diangkat tentang praktisnya. Iya. Misalnya diangkat tentang cepatnya, satset-satsetnya. Kayak gitu. Artinya cara membuat laporan keuangan dengan satset misalnya. Iya. Misalnya gitu ya. Iya. Cepat. Itu kita bantu dan itu kan pakai SEO. Iya. Begitu mereka ngeklik, abis itu di dalam itu ada banner Zahir dong. Iya. Untuk call to action ke si Zahirnya. Benar, iya. Oh, nah ini berarti bisa dijual nih. Ini artinya Mas Arief kasih solusi nih kepada startup founder. Ketika itu koordinasi sama content writer, bantu untuk tim AE atau tim sales buat jualan banner advertising di website kita. Ini ada slot nih. Terus kenapa gue harus naruh iklan di tempat lo? Karena content writer kita itu bisa bantu dengan strategi dan skillnya yang dia punya. Nanti akan bikin satu artikel seputar keuangan. Ya nanti traffic dari Google-nya tinggi gitu kan. Nah, kita bisa buktikan ke si advertisernya nih loh, datanya kayak gini nih dari analitik kita. Nah, jadi itu kerja sama si content writer, si teman-teman IT-nya gitu kan. Itu ya teman-teman data yang megang Google Analytics gitu kan. Nah, udah itu kerja sama mereka semua gitu. Udah nanti saya tunjukin ke calon advertisernya. Oke. Apalagi sih biasanya peran IT di sini untuk membantu agar UMKM kita nih go digital seperti yang data tadi kan bilangnya jangan konsumennya doang dong. Itu keren banget sih artikel itu. Jangan konsumennya doang yang go digital. Tapi suppliernya atau mungkin UMKM-nya juga dong. Nah, ini nih. Data dari websitenya BI kan. Tuh konsumennya udah digital, UMKM-nya juga dong. Nah, gimana cara bantu mereka untuk apa sih yang harus diperhatikan? Iya, sebenarnya kan balik kepada prinsip yang lean startup itu ya, gitu kan. Jadi kan sebenarnya kan satu kan kita paham dulu bahwa kekuatan produk kita di mana. Oke. Setelah kita paham kekuatan produk kita di mana, targetnya siapa sih, gitu. Yeah. Cuma kan nggak cukup sampai sana. Nah, kita juga harus setelah kita rilis produk kita itu walaupun mungkin MVP dulu gitu kan, karena kita test the water atau lain-lain biar nggak keluar uang banyak juga. Terus harus kita ukur juga. Nah, itu yang kadang banyak teman-teman yang missing di situ. Jadi sekedar jualan aja, tapi mereka nggak tahu ngukurnya gitu kan. Ini kayak saya ada teman gitu, salah satu head di Halo Dokter itu yang dia punya dulu buka usaha kopi gitu. Dia sempat bilang ke saya sebelum saya implement IT, Pak Arif, saya nggak tahu ini produk yang laku apa, yang paling laku apa, yang kurang laku apa. Gitu. Oh sampai ke situ ya? Iya, jadi kalau kayak gitu saya akhirnya nggak tahu fokus bisnis saya mau kemana gitu. Nah akhirnya karena memang dia bikin startup yang sederhana kecil gitu kan dengan modal yang nggak terlalu banyak gitu kan, dia waktu itu pakai salah satu software gitu kan, software yang point of sale sama juga software keuangan gitu kan, yang dia bayarnya tuh yang nggak harus beli yang mahal, yang langganan per tahun cuma berapa gitu kan. Dia tahu kayak Zahir begitu. Ya gitu kan. Nah, ini tuh Zahir online. Nah itu kepake banget karena dia bilang saya jadi bisa tahu nih Pak Arif dengan kayak gini. Ternyata dari yang top 5 tuh apa aja. Nah dengan cara gitu saya bisa ngefokusin ke yang mungkin awalnya saya pikir kopi yang ini bakalan paling laku, ternyata enggak gitu. Kan dia punya datanya kan. Nah, kalian yang top 5 ini, berarti itu yang saya fokusin di sini dulu nih. Gitu. Nah, itu mungkin enggak terlalu butuh teknologi yang muluk-muluk gitu kan. Tapi kalau sama teman-teman UMKM diterapkan, intinya kan measure gitu kan. Dari produk kita bisa ngukur sebenarnya feedback dari customer gimana. Gitu kan. Customer behavior-nya gimana tuh yang mereka suka apa gitu. Nah, itu penting sebenarnya. Nah, itu berarti udah enggak ada lagi dong. Apa mungkin mereka mindset harus benar-benar dibenerin ketika berpikir bahwa ngapain gue melek IT, website lah. Enggak. Yang penting kan UMKM kan gue yang penting besok laku dan besok bisa makan. Enggak, tapi kan kita kan maunya kan juga sesuatu. Masa sih lu gak mau gede gitu ya? Iya, masa gak mau gede sih gitu. Dan mau gede itu kan juga ada tahapan-tahapannya kan. Jadi sesuatu itu bisa kita ukur. Tujuannya apa? Setelah kita bisa ngukur itu semua, kita dapat key learning dari situ kan. Kita dapat key learning dari situ, baru kita bisa kembangin lagi produknya gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita tuh secara tidak sadar kita jadi data driven company. Kan itu semua dipakai sama perusahaan besar kan. Segala satu keputusan mereka based on data gitu kan. Karena data nggak bisa bohong gitu kan. Nah jadi teman-teman UMKM bisa pakai itu. Jadi data driven company walaupun dalam skala yang kecil-kecilan. Tapi insya Allah bismillah kalau dengan cara itu lama-lama jadi gede gitu. Ya kalau gini, kalau kita tahu demand user apa, kita tahu apa yang mereka suka dan kita punya kemampuan untuk deliver itu,
ya apalagi. Iya betul. Allah kasih taufik insya Allah jalan. Masya Allah. Mas, mundur dikit ke ranah content writer, Mas. Karena saya juga memang di bidangnya kan di situ kan ya. Artinya konten itu harus bikin dari awal ya, ketika diposting ke web gitu ya. Maksudnya kan kadang suka buntu ya, blank. Atau memang dari yang udah ada di rombak-rombak, di copy paste tapi di edit-edit. Apa gimana sih? Ya yang pasti kan yang plagiat nggak boleh gitu kan. Iya nggak boleh, nggak boleh. Kan, iya, cuma kan kalau mau ngambil ide boleh dong gitu. Itu dari mana? Ya kalau di Alodokter sendiri kan ada berapa situs referensi yang jadi referensi kedokteran gitu kan. Oh, iya. Okay. Atau kadang juga muncul di tim-tim teman-teman konten. Setahu saya itu gini, coba kita bikin konten yang biasa mereka udah planning nih, yang konten yang temanya ini apa gitu. Nah mereka juga biasa surfing juga, lihat sana, lihat sini, ambil ide, ambil apa. Wajar lah, apa referensi lah. Iya. Jadi paling cepat kan begitu, nggak usah reinvent the wheel kan. Yang apa tiru, pelajari, modifikasi gitu. Oke. Iya. Jadi yang penting ada tata keramanya, nggak nyontek gitu kan, nggak pelik-pelik plagiatnya, tapi ngambil ide boleh dong, terus kita kembangin dari situ, kompilasi dari berbagai sumber gitu kan. Oke. Coba penasaran? Oke, itu udah terjawab ya. Syukron, jazakallah khair. Kita buka dong di website webnya Alodokter, coba dong. Nah, gue mau tahu artinya semua tampilan ini CTO ya oke lah, pertanyaannya mungkin pastilah mengawasi gitu ya. Tapi sejauh mana cara approvalnya seorang CTO? Which is kan ente di situ. Contoh misalnya mengenai UI UX. Ya kan ketika ini kan UI nih. Ketika cari dokter di sini, itu kan artinya UI-nya kenapa warna abu-abu berarti harus diketiknya di situ. Yeah. Nanti begitu di hover ke situ, klipnya di situ. Itu kan hasil yang didapat atau pengalaman yang dia rasakan ketika melihat tampilan. Iya. Semua diawasin di situ. Iya, karena dan tolak ukurnya dari mana bahwa konsumen ini suka? Ya dulu kan belum ada tim produk awalnya kan. Nah itu. Jadi waktu belum ada tim produk memang yang megang produk tuh Pak Nathanael langsung. Oh, oke. Nah itu beliau jago di situ gitu kan. Oke. Ketika lama-lama berkembang, alhamdulillah bismillah mulai ada tim produk gitu kan. Nah, mulai tim produk yang ngembangin itu semua. Tapi itu juga semua diukur. Kadang mereka melakukan A/B testing gitu kan. Jadi mereka kadang ketika mereka muncul dengan desain baru, itu mereka tes dulu nih A/B test nih dengan tampilan ini sama tampilan ini gitu kan. Itu lebih banyak data di A/B testing itu kan. Nah, jadi apapun yang mereka ngambil keputusan tuh mereka ada testingnya enggak. Testingnya ke internal apa langsung ke publish? Nah, kalau pakai tools kayak analytics dan lain-lain gitu kan, itu ada tools buat A/B testingnya. Oh, ya. Nah itu di internet banyak kalau mau cari A/B testing tools gitu ya gitu. Nah, itu ada tools buat A/B testingnya gitu. Kayak di Firebase gitu kalau saya boleh agak ngomong sedikit. Itu ada tools A/B testingnya ada di situ. Oke. Jadi memang paling bagus tuh kalau mau ngambil sesuatu keputusan berdasarkan data. Boleh nggak langsung ngeliat UI si brand ini punya website? Di copy ke kita. Apakah itu adalah termasuk bisa mengukur bahwa kan mereka udah user friendly? Tapi kan segmennya bisa jadi beda gitu kan. Oke. Customer behavior bisa jadi beda gitu kan. Ya kayak sesimpel analogi UMKM booth makanan minuman contoh. Kenapa harus pusing-pusing netepin lokasi, cari-cari kios-kios yang reka-reka bahwa spekulatif ini kayaknya rame nggak ya? Mending kita nebeng aja di mana ada Alfamart dan Indomaret. Kan berarti kan mereka udah ngukur, udah ngeriset bahwa tempat ini adalah tempatnya para UMKM misal. Ya kalau case itu mungkin nggak masalah sekali kalau case yang itu kan, karena mereka kan kalau kayak yang tadi case UMKM gitu kan, kalau Alfamart sama Indomaret kan mereka udah lihat traffic orang kesannya banyak gitu kan, ya mungkin nggak ada masalah. Tinggal nebeng aja kita buka boba misalnya segala macam. Itu bisa nggak diplek-ketiplek rumus itu digunakan di sistem per IT-an? Nggak bisa ya? Setahu saya sih kayaknya nggak ada. Nggak bisa ya? Misalnya kompetitor tampilannya begini, UI-nya, ya udah gue mikirin UI-nya. Oh dia ada di sini, oh dia ada di sini, oh dia ada di sini kolom-kolomnya. Mungkin kalau ngambil ide dasarnya iya. Oke. Tapi kan harus disesuaikan lagi dengan ininya kita gitu kan. Oke. Teman-teman produk kita juga suka ngelihat gitu, kalau lagi mau bikin sesuatu mereka juga suka ngelihat bahkan bukan cuma ke yang sejenis Alodokter, bahkan ngelihat ke perusahaan lain yang di e-commerce di apa gitu, mereka juga pelajari juga. Lintas bisnis model. Iya, mereka lihat kalau di mereka gimana sih pendekatannya, layoutnya gitu kan. Kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu mereka pelajari tuh. Mereka ambil insight-nya gitu, terus mereka adaptasi gitu kan. Kalau di Alodokter bisa nggak kita terapin, tapi kita kembangin lagi, kita adaptasi lagi gitu. Nah jadi ngambil ide itu nggak apa-apa dari okay. Cuma nggak bisa mentah-mentah. Susah ya, belum tentu juga dia belum sama tentu cocok juga. Behaviornya segala macam ya. Oke. Nah kayak gini-gini kan, ini juga ada hitungannya nih, headline di sini kenapa, claiming di sini. Iya. Ini divisi apa? Ini dari teman-teman produk. Oh produk. Tapi diawasi ketat sama CEO-nya langsung. Oke. Pak Nathanael itu emang itu detail ya sama kayak gini. Oke. Peran IT di sini apa selain yang tadi kita bahas?
yang belum dibahas deh, yang masih kurang, yang ternyata harus banget melek dari sisi yang ini misalnya. Tadi kita udah bahas mengenai si respon time. Mungkin ya apapun itu yang ada di dalam ya. Ini kita ngomongin front end berarti ya? Iya, front end. Iya kan? Front end itu peran IT apa aja? Satu kan kita juga harus mikir gini, untuk dapat respon time yang bagus itu kan juga struktur HTML kan harus ada. Kan ini kan browser tuh cara kerjanya kan, cara dia nge-rendering ada caranya gitu. Waduh, masih panjang guys perjalanan. Bener. Guys. Yuk semangat yuk UMKM yuk. Jadi ada tools yang dari Google tuh PageSpeed namanya gitu. Oke. Kalau kita masukin ke PageSpeed, situs apa, nanti Google bisa ngukur tuh skornya berapa. Bentar, cara kerjanya gimana? Masukin aja misalkan coba kalau mau tesnya coba buka PageSpeed gitu. Coba. Belajar banget tuh kita. Tapi saya nggak tahu ya sekarang skornya masih bagus apa enggak. Skor apanya sih? Ada PageSpeed coba. PageSpeed-nya. Iya, enggak bisa skor itunya halaman kita. Page. Halaman yang mana? Berita yang mana maksudnya? Page halaman. PageSpeed gitu. Page speed. Nah, itu ketik aja gitu. Tadi yang ngetik PATCH aja Aldan. Iya, PageSpeed Insight gitu coba. Ayo itu coba. Itu kan paling atas? Iya, itu. Coba. Oke. Ini obrolan per IT. Nah, itu nih. masukin aja URL-nya mau situs siapa gitu misalnya mau dicoba. Coba ya udah kasih solusi aja. Coba. Kan kita kan enggak aktif di itu. Kan Ihsan selama ini kan gaji buta nih. Astagfirullahaladzim. Mentang-mentang kita fokusnya di media gitu ya. Jadi dikasih solusi.co.id-nya untuk aplikasinya kita lagi agak ngerem sedikit. Meskipun nanti tenang teman-teman. Artikel-artikel tahun 2023 akan banyak nih content writer yang memang ada content writer di sini. Yuk. Apply deh, kirimin email. Coba cek deh di postingan gue sempat hiring, masih dibuka. Untuk apa? Untuk ngurusin para copywriter atau scriptwriter buat nulis artikel seputar bisnis sampai segala macam, buat mancing SEO nanti lebih maksimal lagi kan? Nah, di situ kan diukur untuk mobile gimana, desktop gimana. Ini kita nggak pernah ada akses loh kasih solusi.co.id. Gue nggak tahu deh, belum ada activity karena kita lagi fokus di medianya ya. Iya. Gue nggak tahu gimana cara ngukurnya mas. Nanti baca aja di dokumentasinya gitu kan. Nanti. Oh ini ada nih. Ini kan kasih solusi nih. Iya. Oh. Dijelasin di situ, nanti ada. Nah itu performance-nya 88. Nah itu best practice-nya 100%, SEO-nya 93. Oke dong. Bagus tuh. Oke. Bagus. Iya. Ini kerjanya konsumen nyari di Google atau kerjanya orang developer kita yang bagus? Nggak, developer kita. Developernya pas bikin page-nya tuh dihitung sama Google kayak begini. Pas bikin page-nya? Iya. Pas di render sama Google. Oke. Apa aja yang menjadi tolak ukur penilaian? Nah nanti ada di situ tuh, ada sama beliau sama si Google dijelasin. Enggak, misalnya kayak apakah tulisannya, headline-nya atau UI-nya? Ya semuanya, termasuk nanti ada penggunaan JavaScript-nya, CSS-nya. Oh gitu. Ya image-nya apa segala macam itu ada di situ. Jangan dibocorin, Ihsan nanti minta naik gaji. Nah itu lihat. Coba lihat. Bagus dong. Keren. Website kita ngontak dari mana San? Ya. Nggak ada apresiasi sama sekali. Dari tadi nggak ada apresiasinya gue sama dia. Iya. Nah jadi artinya nanti kan buat teman-teman bisa ngukur gitu kan. Ini secara PageSpeed udah bagus atau belum? Kalau memang belum mau kita perbaiki di mana aja gitu kan. Itu nanti ini pengaruhnya ke SEO gede, besar. Oke. Tapi ini bukan dari sisi konsumennya. Bukan. Baru mendevelop sebuah websitenya. Iya. Oh, ketika jadi kita ngelihat gimana sih cara Google ngelihat satu situs. Oh, itu penting. Nah, itu kan point of view-nya Google kan. Nah, kalau kita bisa ngikutin kemauannya dia, insya Allah nanti dikasih urutannya tinggi gitu. Oh. Ditambahin lain-lain gitu kan. San belajar San sama Mas Arif San. Accessibility-nya 91. Oke, coba tadi yang di atas tadi poin-poinnya. Aktivitas kita emang belum banyak ya? Belum kan? Kita paling apa workshop? Apa aja sih kita biasanya kalau pakai web tuh? Member kasih solusinya ya. Yang marketplace kita yang isinya freelancer tuh ribuan atau puluhan ribu tuh. Ya kan abis itu sama udah. Nah, ini kita gimana nih untuk ini sambil belajar teman-teman nih. Apakah butuh produk? Kan kebetulan lagi hiring. Kalau memang ternyata butuh ya ambilin aja semuanya gitu kan. Nah, misalnya atau apa nih gitu. Maksudnya selama ini baru satu developer gitu. Iya, saran saya sih pahami dulu visinya mau kemana gitu kan, visinya mau kemana. Nanti dari situ kan kebayang nanti roadmapnya step by step mau gimana. Jadi sebenarnya ya yang dibutuhin dari teman-teman itu ya kalau bisa memang ada teman yang memang bisa ngebantu untuk ngasih masukan gitu kan, ngasih ini. Oh, antum bersedia? Ya, apa-apa, insyaallah. Bersedia? Mau bantuin beneran. Mau beneran. Bukan hire loh. Biar enggak apa, biar ilmunya nafi. Jadi manfaat. Masya Allah. Allahumma barik barakallahu fikum. Ya. Oke. Nah, tadi angka-angka tadi atas ini kasih solusi nih.
performance-nya 88, accessibility 91, best practice 100. SEO-nya 93 bagus tuh berarti. SEO 93. Lah emang kita setting SEO? Emang Ihsan selama ini ada setting SEO? Oh saya nggak tahu Anda kerja. Bagus kan, Masya Allah keren kan. Emang urusan SEO kan Iya. mumet. Saya banyak yang dipikirin untuk urusan bisnis apa segala macam. Jadi karena apalagi terutama jujur untuk saya di sini kan kaki saya kan CEO plus CMO kan. Karena di sini nggak ada CMO. Memang basic kan juga dari marketing. Jadi fokusnya di permediaannya aja. Bukan berarti mungkin Ihsan selama ini selalu berdoa pas sholat malam ya. Kok saya kayaknya divisi saya selalu di nomor 2-kan dan di anak tirikan kali ya gitu. Mungkin kali kan. Makanya dia gencar tuh. Selama ini saya lihat potensial juga gitu ternyata. Tapi dari hasil kerjanya Mas Ihsan dan kawan-kawan itu kan gini, kalau kita ngeliat dari si perusahaan kan itu kalau IT itu kan cost-nya nanti bisa fix gitu kan. Tapi kan sistemnya dia kan itu reusable kan. Oh iya. Nah, itu nanti gain itunya profitnya di situ bisa. Itu makanya. Iya. Makanya melek IT itu buat teman-teman UMKM itu penting. Tuh. Tapi bertahap. Jangan big bang, jangan terlalu mudah untuk ya harus ada inilah, harus paham apa yang mau dikerjakan, tahapan-tahapannya seperti apa gitu. Masya Allah. Boleh lah, maksudnya ini juga kita juga jadinya tahu ya, artinya sejauh ini pun yang selama ini mungkin kayak gue pribadi nih kasih solusi.co.id ya, ini kita .co.id kita udah amanin semua domainnya. Kemarin komnya idenya dan lain sebagainya. Kita fokusan di .co.id ini ternyata bahwa ngelihat dari sisi tadi kita ngobrol, penting juga untuk skalisasi naikin ke atas untuk lebih gencar lagi, maksimalin dari ranah-ranah tertentu terutama di IT tadi ya. Iya. Oke. Boleh mungkin teman-teman cek aja informasi lebih lanjut di Halo Dokter, banyak berita-berita menarik di situ dan mungkin ada yang mau ditambahin buat teman-teman semua terkait per IT-an ini. Jangan lengah di ranah yang mana, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan selain langsung nge-hire yang memang langsung besar timnya, itu gimana ya Mas? Ya nggak saran saya sih ikutin konsepnya lean startup aja lah gitu. Jadi kita build something, kita ukur, terus kita learn dari situ gitu. Jadi biarin segala sesuatu organik gitu. Iya. Nggak jaminan uang banyak, tim bintang gitu akan jadi itu enggak. Benar-benar kita harus paham dulu apa yang kita lakukan, terus tahapan-tahapannya seperti apa gitu kan. Nah itu benar-benar harus ngerti di situ dulu gitu. Banyak juga yang udah bakar-bakar uang tapi ternyata nggak kedengeran juga banyak ya. Iya. Dan di Halo Dokter itu kita juga pengalaman gitu. Kita nge-hire head of engineering dari apa gitu, nge-hire tim yang banyak tuh nggak terus menjamin development itu jadi lebih cepat, jadi enggak juga, karena dengan semakin banyak orang juga semakin complicated juga problemnya gitu kan. Nah gitu, jadi nggak serta merta punya banyak uang, punya tim banyak langsung enggak gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati dalam ngebentuk tim, kaderisasinya gitu kan, itu harus hati-hati di situ. Dan usahakan cari leader itu yang memang dia punya pengalaman yang dari nol, dari bawah. Jadi pas dia di atas itu, nah itu dia memang nggak harus seorang leader itu CTO-nya sampai turun detail, enggak gitu. Tapi kalau kadang-kadang dibutuhkan gitu kan, di mana timnya udah give up atau apa gitu kan, atau kadang-kadang ada teman-teman kita yang ya wajar lah, developer kan jam terbangnya juga kan butuh. Waktu dulu kita masih junior kan juga sama kayak gitu kan. Jadi kita solve problem, caranya kemana-mana gitu kan. Nah sebenarnya tugasnya si manager, si headnya dan lain yang udah punya jam terbang lebih banyak itu bisa ngasih cara cepat, enggak ini sebenarnya caranya lebih efektif begini, lebih cepat begini. Iya betul. Itu berasa banget gitu. Iya betul ya. Maksudnya memang kalau bibit-bibit seorang CTO tuh dari dasar, dari awal itu karena dia bisa nge-solving lebih akurat ya. Iya. Karena dia sering hadapin benturan dari sisi ini, sisi ini. Kan dari jam terbangnya akhirnya kan intuisi juga lebih kuat gitu kan. Dan juga kalau boleh sih jangan meninggalkan technical skillnya, tetap harus di-upgrade. Tetap harus tetap bisa ngoding lah gitu. Oke. Terus berapa sih emang gaji CTO-nya emang sekarang? Bukan antum. Yang pasaran aja. Kisaran berapa sih? Kalaupun misalkan gue harus nge-hire gitu loh Mas. Iya. Misalnya begitu, atau mungkin yang lain-lainnya pada mau nge-hire, atau mungkin di sini ada doa Ihsan yang ayo kasih tahu biar lu tahu gajinya berapa gitu. Sekarang sih saya nggak tahu ya. Kalau sebelumnya itu ketika landscape startup masih yang benar-benar dapat injek dana, dapat apa itu kan mereka kan gajinya gede-gede. Oh gitu pasti. Kan. Pasti. Berapa sih waktu sekarang itu? Saya nggak tahu kalau sekarang udah. Waktu itu. Mungkin di atas 100, bahkan di atas 100-an lah, 150 ke atas ada. CTO 100 sampai 200-an gitu ada lah. UMR nggak ada?
Gue tahu lu mau nyerang gue kan. Para IT terhormat. Gue tahu Anda tenang. Lu aja dia yang ngerjain sendiri. Paling begitu. Paham saya. Banyak kok haters saya. Nggak bisa UMR. 6 juta deh. Ya mungkin aja ada yang mau, tapi kan mungkin diajak join sama siapa terus dikasih stock option. Mungkin aja kan kita nggak tahu gitu. Tapi setahu saya kok sih mahal banget sih? Ya gue tahu sih, ini cuma drama aja. Cuma maksudnya ini meyakinkan aja. Nggak bisa 30-40 masa nggak bisa untuk startup yang baru bangun loh. Ada kan? Bahkan yang di bawah itu mungkin yang 100 ke atas itu udah lumayan, itulah perusahaannya startup tapi udah lumayan berkembang atau apa gitu. Cuma kalau yang awal-awal ya mungkin yang 20, 30 masih ada ya. Iya. Atau cari yang habis kena layoff. Tapi kan biasanya mereka sebelumnya mungkin gajinya lumayan gitu. Daripada nganggur? Iya, kalau mereka mau ya alhamdulillah. Tapi takutnya itu begitu sementara doang, begitu mereka ada kesempatan lain cabut mereka gitu. Gak ada kerjaan lagi nanti. Anak istri makan apa? Enggak, mereka join ke kita, oke lah sementara daripada nggak dapat kerjaan gitu kan. Iya udah, abis itu kan. Tapi setelah itu mereka apply ke tempat lain, begitu dapat di tempat lain cabut juga akhirnya gitu. Jadi kita nge-hire orang cuma tempat lain udah penuh. Iya. Wow juga enak banget ya. Bikin workshop, ajarin ke gue. Ya, bismillah insyaallah. Iya, nanti tinggal gue udah tahu begitu dia macam-macam, gue bisa. Iya. Kan gitu. Iya, mau insyaallah. Iya, segitu guys. Jangan dibocorin harus. Berarti Anda segitu. Gak boleh ngomong. Coba lebih makanya Mas Aryo. Gak boleh ngomong. Gak boleh. Ini kayak, atau lu ngomong tadi silent di sensor. Enggak, tapi gini, kalau boleh jujur waktu awal masuk enggak seberapa lah gitu kan. Oh, tapi kan pelan-pelan ya. Ya jadi memang kita ngelihat gini juga apa Nathanael sama Bu Suci itu kalau menurut saya orangnya juga punya komitmen. Masya ya. Allah. Jadi ketika dia ngelihat orang tuh punya integritas, gitu, orang punya dedikasi, terus dia juga kelihatan hasil kerja orang gitu. Nah, beliau benar-benar merecognize peran seseorang gitu. Saya sejujurnya di Alota pernah dapat kenaikan gaji dalam setahun berapa kali itu pernah. Iya, atau di Masya Allah juga kalau dokter tuh. Jadi ya itulah maksudnya beliau juga menghargai oh ini key person gitu kan. Jadi oke lah saya recognize itu. Terus akhirnya waktu itu sempat dipanggil juga. Beliau bilang ini, oke saya mau tawarin kamu stock option gitu kan. Karena ya saya menghargai apa kontribusi kamu di sini gitu. Saya juga pengen kamu stay lama di sini gitu kan. Jadi jadi nggak harus di awal tuh dikasih gaji gede, nggak juga. Tapi ternyata ketika lo perform lo bisa dihargain. Ya kan mungkin berlaku di perusahaan lain. Udah jangan dibocorin. Banyak bagus-bagus ala dokter. Enggak. Karena banyak. Ntar tim developer gue pada pindah ke sono. Enggak, karena banyak teman-teman tuh kadang yang gini, mereka dalam kerja tuh suka kok saya kenaikan cuma begini apa segala macam komplain gitu kan. Nah, saya selalu ke teman-teman bilang gini, enggak, pokoknya gini, dalam kerja itu satu kan dasarnya kita niat ibadah gitu ya. Rezeki kita tuh nggak akan kemana gitu kan. Tapi yang nomor satu gini, mindsetnya saya bilang gini, anggap kayak pemain bola gitu. Kalau kita tuh kelasnya Ronaldo gitu ya, atau kelasnya Messi gitu kan, nggak usah khawatir saya bilang gitu. Ya kan, kalau satu klub itu terlalu bodoh untuk menghargai Ronaldo sama Messi, udah pasti kalian ditarik sama klub lain. Gak usah takut saya bilang gitu. Gak usah takut itu. Nah sekarang fokus sama diri kita sendiri. Kalau kelasnya Ronaldo, kelasnya Messi gitu, kalau ini klub terlalu bodoh menghargai kita gitu, udah pasti klub lain akan hari kita. Nah sekarang kita fokus ke itu, deliver sebaik mungkin gitu kan. Yang bisa kita lakukan, selalu belajar gitu kan, dan ya satu amanah, jujur, punya integritas gitu kan, udah lakuin itu. Kalau itu klub nggak ngehargain kita gitu, Allah tuh maha adil gitu. Rezeki itu Allah kasih lewat jalan manapun yang kita kadang nggak tahu. Udah pasti klub lain narik kita, tenang aja. Tenang aja, apalagi dengan harga yang fantastis kemarin Ronaldo kan. Iya. Kalau kita ngomong analogi Ronaldo ya, tarik ke klub Arab tuh, ya kan gajinya luar biasa. Ya kan sekarang tinggal apa? Tinggal apa lagi coba? Selain kita doain klub itu maju, tinggal kita doain semoga Ronaldo masuk Islam. Insya Allah, amin. Ayo dok, bisa dok. Nah, teman-teman suka begitu. Jadi ya kalau kelas kita kelas yang belum itu tapi udah nuntut macam-macam gitu, dibalik mindset yang jadi balik mindsetnya gitu. Lakuin yang terbaik dulu. Gitu. Dan Iksan dan itu pemilik perusahaan kan dia bisnismen, dia bukan orang bodoh. Dia tahu ini key person gitu. Saya kehilangan dia itu lebih mahal cost-nya daripada saya mempertahankan orang. Kan konsep CRM gitu kan. Iya betul. Cost akuisisi lebih 5 kali lebih mahal dulu kalau nggak salah ngomong gitu kan, daripada cost retention gitu kan. Ya mending kita retain orang gitu. Karena kalau kita nyari orang baru, belum proses pencariannya butuh waktu. Udah dapat orangnya pun mungkin gajinya bisa jadi lebih tinggi gitu. Belum juga dia perform juga. Berapa banyak waktu yang kebuang gitu. Mungkin uang iyalah, tapi waktu gimana? Gitu kan. Wah, Aldan, Ihsan dengar.
Semangat, jalanin dulu aja, sabar, tunjukin performa yang baik. Bismillah. Setahun, 2 tahun, gak usah mikir aneh-aneh dulu. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, disitulah letak gajinya sama kayak sekarang, tetep. Masya Allah. Berharap mau naik? Enggak. Jawab bos, tenang dapat insya Allah. Buktiin dulu ya bener, ya gak? Kita kasih solusi.